Assalamualaikum anak-anak, bersama saya Miss Fitrianti. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian desimal. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana mengalihkan bilangan cacah dengan bilangan desimal ya. Ini ada contoh ya, 3 adalah bilangan cacah dikali dengan bilangan desimalnya yaitu 1,2. Ingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya. Ini artinya apa? 1,2 kita jumlahkan sebanyak 3 kali ya. Ini kalau dijumlah adalah 3,6 ya. Atau cara perkalian susun ke bawah ya, 1,2 kita tuliskan di atas, kemudian 3-nya kita tuliskan di bawah ya. Kita kalikan biasa, 2 kali 3 berapa? Ya, 6 ya. Kemudian setelah 2 kali 3 gantiannya 1 kali 3 berapa? Ya, 3. Nah, kita perhatikan yang di belakang koma ini ada satu angka ya. Jadi kita berikan koma di belakangnya satu angka. Ini setelah satu angka ini baru kita kasih koma di depannya ya. Nah, hasilnya adalah 3,6. Dan hasilnya sama ya. Atau cara jadikan pecahan biasa. Nah, 3 dikali 1,2 kita jadikan pecahan biasa. Nah, 3 ini kalau dijadikan pecahan biasa berapa? Masih ingat? Ya, jadi 3/1. Nah, 1,2 ini kalau dijadiin pecahan biasa masih ingat gak? Karena ini belakang komanya adalah satu angka, berarti per berapa dia nanti? Kalau satu angka, yang nolnya satu angka apa? 10 ya. Jadi 12/10. Nah, mengalihkan pecahan biasa masih ingat ya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Yang atas kali atas berapa nih? 36, yang bawahnya iya per 10 iya. 36/10 kalau dijadiin bilangan desimal di belakang komanya ada berapa angka? 0 di sini 1 ya, berarti 1 angka ya di belakang. Nah, 6 di depannya kasih koma. Kemudian ada angka 3 di depan komanya ya. Lihat hasilnya sama ya. 5 kali 0,9 ini artinya apa? Penjumlahan 0,9 sebanyak 5 kali ya. Kalau dijumlah ini adalah 4,5. Atau cara perkalian susun ke bawah, 0,9-nya kita letakkan di atas, 5-nya di bawah. 9 kali 5 berapa? 45 ya, simpan 4 ya. Kemudian 0 kali 5 berapa? 0 ya, ditambahin 4 yang tadi simpan berapa jadinya? 4. Nah, lihat di belakang komanya ini ada satu angka, berarti kita berikan komanya ya di sini. Nah, hasilnya adalah 4,5. Lihat hasilnya sama ya. Atau cara jadikan pecahan biasa, 5 dikali 0,9 atau boleh dibalik ya, 0,9 kali 5. Berarti apa ini? Kalau kita jadiin pecahan biasa berapa ini ya? 9/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya satu angka ya. Yang satu angka itu nolnya ada satu angka berarti 10 dikali 5/1. Nah, kemudian kita kaliin yang atas sama yang bawah ya. Atas dengan atas berapa? 45, yang bawah dengan bawah 10. Nah, ini kalau jadi desimal berapa? 4,5 ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian dua bilangan desimal ya. Contoh di sini adalah perkalian desimal dengan desimal ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara susun ke bawah ya. 1,2 kita tulis di atas, 0,3 kita tulis di bawahnya ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa ya, 2 kali 3 adalah 6, 1 kali 3 adalah 3, kemudian 2 kali 0 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0 ya. Ya, kita nulisnya mulainya di bawah 3 ya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, ini turun 6, 3 tambah 0 adalah 3, ini 0. Kemudian kita lihat di sini di belakang komanya ada berapa angka ini? 1, 2 ya. Di belakang komanya ada 2 angka, berarti kita berikan komanya itu 1, 2. Nah, di sini komanya ya. Kemudian bisa juga dijadikan caranya dengan pecahan biasa ya. Nah, di sini 1,2 kali 0,3 kita jadikan pecahan biasa. Ini berapa nih? 1,2 jadiin pecahan biasa. Per berapa nanti dia kalau di belakang koma 1 ya? Per 10 ya. Jadi 12/10. Kalau yang ini di belakang komanya 1/10 ya. Jadi 3/10. Nah, kita lakukan perkalian, 12 kali 3 adalah 36, 10 kali 10 adalah 100. Nah, ini kalau jadi desimal berapa? Di belakang komanya ada berapa? Ada 2 angka ya. Jadi hasilnya berapa nanti? Ya, 0,36.
Contoh soal berikutnya adalah 1,4 kali 2,5. Kita lakukan perkalian susun ke bawah. 1,4 kita tuliskan di atas, 2,5 kita tuliskan di bawahnya. Kita kali seperti biasa ya. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Kita simpan 2. 1 kali 5, 5. 5 tambah 2 berapa? Ya, 7. Kemudian kita lakukan perkalian gantian ya di 4 kali 2, 8. Kita tuliskan di bawah 7 ya. 1 kali 2 adalah 2. Iya. Nah, kemudian kita jumlahkan. 0-nya turun, 7 tambah 8 berapa? 15 ya. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. Nah, perhatikan di belakang komanya di sini ada berapa angka nih? 1, 2. Ada 2 angka, maka kita berikan komanya 1, 2. Nah, di sini komanya. Nah, hasilnya adalah 3,5. Ya. Kemudian bisa juga dengan jadikan pecahan biasa. 1,4 kali 2,5. Nah, ini jadikan pecahan biasa berapa nih? Kanan komanya 1. Jadi per 10 ya. 14 per 10 ini per 10 juga aja, jadi 25 per 10. Kita lakukan perkalian. 14 kali 25 adalah 350. 10 kali 10 adalah 100. Nah, ini kalau dijadiin bilangan desimal berapa? Di belakang komanya ini ada 2 angka nanti ya, karena per 100 ya. Jadi 3,50 ya, atau 3,5 ya. Berarti kan hasilnya sama. Anak-anak, ini masih perkalian 2 bilangan desimal ya. Di sini desimal kali desimal, tapi di sini kita lihat di belakang komanya ada 2 angka. Ini desimal dengan 1 angka. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara susun ke bawah ya. 3,25 kita tuliskan di atas, 0,7 nya kita letakkan di bawah. Kemudian kita lakukan perkalian seperti biasa ya. 5 kali 7 berapa ini? Ya, 35. Kita simpan 3 ya. Kemudian setelah itu gantian 2 kali 7 berapa? 14. Karena disimpan 3 jadi 17, disimpan 1. 3 kali 7 berapa? 21. Kan tadi ada simpan 1 berarti 22. Kemudian setelah 7 sekarang kita bergantian kalikan dengan 0 nya yang atas ini. 5 kali 0 berapa? Ya, 0. Kita tulis di bawah 7 ya. 2 kali 0 ya 0. 3 kali 0 ya 0. Kemudian kita lakukan penjumlahan. 5 di bawah 7 tambah 7, 2 kali tambah 0, 2 tambah 0 ya 2. Dan di sini kita lihat di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2, 3 ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3 baru kita berikan koma. Di sini adalah 2,275. Atau cara lainnya jadikan pecahan biasa. Nah, di sini jadikan pecahan biasa berapa nih? Per berapa? Karena di belakang komanya 2 angka per 100. Jadi 325 per 100. Ini di belakang komanya 1 angka. Jadi per 10 ya. Kita letakkan angka 7 di atasnya. Kemudian kita lakukan perkalian ya. 325 kali 7 berapa? Ya, 2275. 100 kali 10 1000. Nah, nanti kita jadikan desimal. Di belakang komanya ada berapa angka nih? Karena ini ada 3 nolnya ya. Berarti nanti kita letakkan komanya 1, 2, 3 di sini ya. 2,275 nanti hasilnya ya. Oke, contoh soal berikutnya. Bilangan desimal dikali bilangan desimal, kita lakukan dengan cara susun ke bawah. 1,75 dikali 0,27, kita kalikan seperti biasa. 5 kali 7 berapa? 35 ya. Kita tulis 5, kita simpan 3. 7 kali 7 berapa? 49. Karena ada simpan 3, 49 tambah 3 berapa? 52. Tulis 2, simpan 5 ya. 1 kali 7 berapa? 7. 7 tambah 5, tadi yang disimpan berapa? Jadi 12 ya. Kemudian bergantian sekarang 2 ya. 5 kali 2 berapa? 10. Kita tulis di sini ya. Angka 0, simpan 1. 7 kali 2 berapa? 14 tambah 1 ya 15. Tulis 5, simpan 1 ya. 1 kali 2 berapa? 2. Ada simpan 1 jadi tambah jadi 3. Sekarang bergantiannya semua kalikan 0 ya. Ini 5 kali 0 0. Kita tulis di bawah 5. 7 kali 0 0, 1 kali 0 0. Nah, karena semua angka sudah dikalikan, sekarang kita boleh jumlahkan. 5 turun, 2 tambah 0 adalah 2. 2 tambah 5 tambah 0 adalah 7. 1 tambah 3 tambah 0, 4. Ini 0. Kita lihat di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita beri koma 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita beri koma. Atau cara lainnya jadikan pecahan biasa ya. 1,75 kali 0,75. Ini artinya apa? Per di belakang komanya 2 per 100 ya. Ini sama ya, per 100. Oke, sekarang kita kalikan
1475 kali 27 adalah 4725. 100 kali 100 adalah 10.000. Nah, ini kita jadikan desimal. Ada berapa angka di belakang komanya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti komanya di depan 4 ya. Jadi di sini 0,4725. Kita lihat hasilnya sama ya. Anak-anak, ini masih perkalian dua bilangan desimal ya. Bahkan contoh di sini desimal 5,37 dikali bilangan desimal 2,481 ya. Kita lakukan kalian susun ke bawah ya. 5,37 kita tuliskan di atas, 2,481 nya kita tuliskan di bawah. Kita lakukan perkalian biasa ya. Pertama kita kalikan 1 dahulu, yang atas 7 kali 1 7, 3 kali 1 adalah 3, 5 kali 1 adalah 5 ya. Kemudian sekarang bergantian ya dengan angka 8. 7 kali 8 berapa? 56. Kita tulis 6 ya di bawah 3 ini, simpan 5. 3 kali 8 berapa? 24 tambah 5, 29, simpan 2 ya. 5 kali 8 berapa? 40 tambah 2, 42. Kemudian bergantian sekarang angka 4. 7 kali 4 berapa? 28. Tulis 8, simpan 2 ya. 3 kali 4 berapa? 12 tambah 2 yang 14 simpan 1. 5 kali 4 berapa? 20 tambah 1 ya 21. Sekarang bergantian angka 2. 7 kali 2 berapa? 14. Kita tulis di sini ya. Simpan 1. 3 kali 2 berapa? 6 tambah 1 7. 5 kali 2 ya 10. Nah, karena sudah tidak ada angka lagi yang dikalikan, kita boleh jumlahkan ya. 7 turun ke bawah, 3 tambah 6 berapa? 9. 5 tambah 9 berapa? 14 tambah 8 22. Simpan 2 di atas, 2 tambah 2 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 4 12. Simpan 1, 1 tambah 4 5 tambah 1 6 tambah 7 berapa? 13 ya. Simpan 1 ya. 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 0 3. Kemudian 1 turun ke bawah. Nah, perhatikan di sini di belakang komanya ada berapa angka? 1 2 3 4 5 ya, ada 5 angka. Maka kita beri tanda koma. 1 2 3 4 5 ya. Di sini kita beri tanda koma. Nah, ini adalah hasilnya ya. Atau bisa juga dengan jadikan pecahan biasa ya. 5,37 dikali 2,481. Ini artinya per berapa ini? Karena di belakangnya 2 per 100 ya. 537 per 100. Kalau yang ini di belakang komanya ada berapa? 3 angka, berarti per 1000 ya. Jadi 2491 per 1000. Sekarang kita kalikan 537 kali 2491 adalah ya ini ya. Kemudian 100 kali 1000 adalah 100.000. Nah, ini kalau dijadiin desimal di belakang komanya ada berapa angka? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti kita kasih koma di sini ya. Hasilnya apa? 13, iya 32297 ya. Kita lihat hasilnya sama ya. Anak-anak, untuk menguji kemampuan kamu pemahaman tentang dua bilangan desimal ya, kalian kerjakan buku paket halaman 34, nomor 1 bagian N dan O, nomor 2 bagian N dan O, nomor 3 B dan J. Kerjakan di buku tulis ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian bilangan persen. Anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan bilangan persen. Contoh soal di sini adalah bilangan cacah 3 dikali dengan 25%. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk persen ya. Jadi caranya kita kalikan saja 3 dengan 25 ya. Berapa nih 3 kali 25? Ya, 75%. Ya. Soal berikutnya contohnya bentuk persennya yaitu 30% dikali bilangan cacah 50. Nah, di sini hasilnya tidak dalam bentuk persen, maka caranya kita ubah ini semua jadikan pecahan biasa ya. 30% itu adalah 30 per 100 dikali 50, ini menjadi 50/1. Nah, di sini boleh kalikan yang atas dengan yang atas, bawah dengan bawah, atau bisa juga dengan cara cepat. Apakah pembilang dan penyebut ada yang bisa kita sama-sama bagi? Kita lihat 50 dengan 100 ini bisa ya. Sama-sama kita bagi berapa ini? 50 ya. Nah, ini 100 bagi 50 berapa? 2. 50 bagi 50 1 ya. Nah, di sini bisa
bisa langsung kita kalikan pembilang dengan pembilangnya ya. 30 kali 1 30, 2 kali 1 2, jadi 30 per 2. 30 dibagi 2 berapa ini? Ya 15. Nah ini adalah hasil akhirnya ya, dia tidak dalam bentuk persen. Soal berikutnya, contoh bilangan cacah yaitu Rp10.000 ini ya, dikali dengan bentuk persennya 25%. Nah di sini hasilnya tidak bentuk persen ya, jadi caranya ini boleh 10.000 per 1 boleh ya, atau 10.000 saja nggak apa-apa, dikali 25%-nya dirubah menjadi 25 per 100. Nah kita lihat di sini bisa kita lakukan sama-sama dibagi 100 ya, ini dibagi 100, ini dibagi 100. Nah ini 02-nya dicoret ya. Nah di sini tinggal berapa nih? 100 ya, dikali 25 berapa? 100 kali 25. Iya, 2.500. Nah ini adalah jawabannya ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian pecahan dengan bilangan persen. Contoh soal pecahan 4/5 dikali bilangan persennya di sini 5% ya. Nah di sini dicari dalam bentuk persennya berapa. Nah, caranya adalah 4/5 kali 5% ini jadikan sama-sama pecahan biasa ya. Yang ini tetap ya, 5 ini kalau dijadiin pecahan biasa 5/1 ya, persennya kita keluarkan dari kurung ya. Nah sekarang kita kalikan 4 kali 5 per 5 kali 1 ya, 4 kali 5 20, 5 kali 1 5%. Nah di sini kita bisa sederhanakan 20 dibagi 5 berapa? Iya 4% jawabannya ya. Oke, contoh soal berikutnya, 4/5 dikali 5%, tapi hasilnya tidak dalam bentuk persen ya. Kalau yang ini bentuk persen, yang ini tidak disuruh bentuk persen. Nah, caranya adalah 4/5 kali 5% ini semuanya kita jadiin pecahan biasa. Ya, ini tetap 4/5. 5% ini kalau dijadiin pecahan biasa berapa? 5/100. Nah, di sini bisa kita langsung boleh kali ya, 4 kali 5 20 per 500 boleh, atau boleh cara cepat. Ini ada yang bisa dibagi gak pembilang sama penyebutnya atas sama bawah ya. Ini 5 dengan 5 bisa ya, sama-sama dibagi 5 bagi 5 1, ini dibagi 5 1. Nah 4 sama 100 ini bisa gak nih? Ya bisa ya, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 berapa? 25. Nah sekarang kita boleh kaliin yang atas sama atas, 1 kali 1 1, 1 kali 25 25. Jadi jawabannya 1/25. Anak-anak, sekarang kita belajar perkalian desimal dengan persen. Nah ini ada contoh soal ya. 0,4 adalah bilangan desimal dikali dengan persennya yaitu 75%. Nah di sini dicari dalam bentuk persennya berapa. Nah, yang kita lakukan adalah kalikan 0,4 dengan 75 ya. Kita cari ke bawah ya, susun ke bawah. Ini 4 kali 5 berapa? 20 ya, nanti tulis 0 di sini. Simpan 2, 0 kali 5 0 tambah 2 2, jadi 20 di sini ya. 4 kali 7 berapa? 28, nanti tulis 8 di sini ya. Simpan 2, 0 kali 7 0 tambah 2 2 ya, 28. Nah sekarang kita lakukan penjumlahan. 0, 8 tambah 2, 10, 1 jadi 30. Nah di sini kita lihat di belakang komanya ada satu angka ya, jadi komanya kita letakkan di sini ya, satu angka. Jadi hasilnya adalah 30,0 atau 30. Nah ini adalah hasilnya 30%. Oke, contoh soal berikutnya di sini bilangan desimal 0,4 dikali persen ya, 75%, dan hasilnya tidak bentuk persen. Maka cara penyelesaiannya adalah kita jadikan pecahan biasanya 0,4, pecahan biasanya adalah 4/10. 75%, pecahan biasanya adalah 75/100. Nah di sini kita boleh kalikan 4 kali 75, kemudian penyebutnya 10 kali 100 ya. 4 kali 75 berapa? 300. 10 kali 100 1000. Nah di sini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 100 ya. Ini 02 nya kita coret, 02 nya dicoret, jadi tinggal berapa ini? 3/10 ya. Nah ini kalau dijadiin bilang desimal berapa?
angka nolnya 1, berarti di belakang komanya ada satu angka, jadi 0,3 ya, ini hasilnya. Nah, sekarang kita belajar perkalian persen dengan persen. Contoh soal ini bilangan persen, 5% dikali dengan bilangan persen juga ya, 3%. Nah, hasilnya berapa persen? Nah, di sini kita bisa memilih, misalkan yang 3%-nya tetap ya, 3%-nya tetap, 5%-nya yang dirubah menjadi pecahan biasa. Berapa nih? 5/100 dikali 3%. Nah, ini 3-nya tetap ya, jadi persen. Lalu kita bisa langsung kalikan ya, 5 kali 3 berapa? Ya, 15/100%. Nah, ini kalau dijadiin desimal berapa nih? Ada nolnya 2 di belakang, berarti komanya di mana nih? 1, 2. Kasih koma sini ya, berarti 0,15%. Ya, atau sekarang kita yang jadiin persennya adalah 5% ya. Jadi gantian kita coba ya. Tadi kan yang tetap 3%-nya ya, sekarang yang tetap 5%-nya. Kemudian 3%-nya ini kita rubah menjadi pecahan biasa 3/100. Nah, di sini kita bisa langsung kaliin ya, 5 kali 3 adalah 15/100%. Ini jadiin desimal, berarti karena nolnya 2 di belakang, maka ini komanya posisinya di mana? 1, 2, koma. Jadi 0,15%. Nah, lihat hasilnya sama ya. Oke, contoh soal berikutnya, 5% dikali 3%, tapi hasilnya tidak bentuk persen. Berapa ya? Kalau yang tadi kan jadiin bentuk persen. Nah, sekarang tidak jadi persen. Caranya adalah kita jadiin pecahan biasa ya, 5%-nya jadi 5/100, 3%-nya jadi 3/100. Nah, sekarang kita kaliin ya, 5 kali 3 adalah 15, 100 kali 100 adalah 10.000. Nah, ini kalau dijadiin bilang desimal berapa nih? Nah, ini nolnya ada 4 ya, itu dari 4, maka posisi komanya 1, 2, 0, 0, koma ya, jadi 0,0015. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kamu ya tentang perkalian bilang persen, kerjakan buku paket halaman 37, nomor 1 C dan D, nomor 2 C dan D, nomor 3 C dan D. Nah, ini kerjakan di buku tulis ya.